Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Mandala Holding. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat Google Classroom. Pembuatan video ini saya khususkan kepada kolega-kolega dosen yang sekarang ini dituntut untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di samping itu, perlu kita pahami kenapa kita perlu membahas ini dan kemudian apa kegunaan Google Classroom ini. Baik teman-teman sekalian, perkembangan revolusi industri 4.0 yang sekarang sudah mulai diperkenalkan dengan revolusi industri terbaru yaitu 5.0 mengharuskan kita memahami yang namanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sendiri telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap seluruh aspek, termasuk aspek pendidikan. Saat ini telah banyak sistem pembelajaran jarak jauh yang tersedia. Nah, salah satunya adalah Google Classroom. Baik, langsung saja kita akan membuat Google Classroom. Sebelumnya saya sampaikan, video ini adalah video tutorial membuat Google Classroom dan menggunakan Google Classroom untuk dosen dan untuk dosen dan atau guru. Sedangkan untuk mahasiswa dan siswa itu akan saya buatkan videonya khusus nanti tutorial kedua. Baik, langsung saja. Yang pertama dan yang harus ada adalah akun Google Anda. Nah, Anda bisa login melalui account.google.com atau gmail.com. Nah, terserah. Sekarang saya masuk melalui account.google.com. Oke. Login ke email kita. Baik, di sini saya sudah login ke akun Google ataupun Gmail saya. Langkah pertama telah selesai. Selanjutnya, di langkah kedua kita masuk ke Google Classroom. Caranya ada dua, melalui cara yang pertama adalah melalui classroom.google.com, atau cara yang kedua tinggal kita klik tanda titik 9 yang di sebelah foto akun kita ini. Kemudian kita klik, kita drag ke bawah, cari Classroom. Nah, ini dia. Kemudian klik. Ketika kita klik, otomatis dia akan membawakan kita ke tab baru yaitu classroom.google.com. Nah, di sini saya sudah membuat 6 kelas, di mana 5 kelas saya sebagai dosen, kemudian 1 kelas saya sebagai mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini karena kita fokus pada pembuatan kelas dengan kita berposisi sebagai dosen atau guru, maka di sini saya akan menjelaskan atau membuatkan sebuah akun. Maksud saya membuat sebuah kelas di mana saya sebagai dosennya. Perlu saya sampaikan, ketika kalian login pertama ke classroom.google.com dengan asumsi kalian semua belum memiliki kelas atau belum pernah melakukan pembelajaran dengan Google Classroom, maka tampilannya tidak akan seperti ini. Tampilannya akan ada gambar bulat melingkar di sini, kemudian ada tanda panah menuju ke tanda tambah ini. Tujuan panah itu adalah untuk mengarahkan kita bahwa untuk membuka kelas tinggal mengklik tanda tambah ini. Kita arahkan kursor ke sini, akan terlihat keterangan buat atau gabung dengan kelas. Oke, langkah pertama untuk membuat kelas adalah dengan mengklik tanda tambah ini. Oke, kita klik. Kemudian di sini ada dua opsi, gabung ke kelas dan buat kelas. Gabung ke kelas ini adalah untuk siswa atau mahasiswa Anda. Ketika diklik nanti akan muncul permintaan kode, dan yang secara lengkap nanti akan kita bahas di video tutorial
mahasiswa. Oke, di sini kita klik buat kelas. Oke, nah akan muncul notifikasi seperti ini. Ketika ini muncul, kita tinggal klik tanda kotak kosong ini sehingga berubah menjadi tanda centang berwarna biru. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke, muncul tab seperti ini. Maka di sini perlu untuk kita berikan yang namanya nama data kelas. Data kelas yang wajib diisi pada dasarnya hanyalah nama kelas. Untuk bagian mata pelajaran ruang itu tidak wajib. Nah, namun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kita semua, kita akan coba untuk mengisi ini semua. Coba untuk nama kelas saya buat misalkan dengan kode, mungkin saya masuk di program studi PGMI, kemudian saya bikin underscores dan mata kuliahnya misalkan metodologi penelitian pendidikan. Oke, atau kalau terlalu panjang buat metode MPP saja, underscores mungkin ruangannya. Oh ya, saya akan buatkan tahun ajarnya ya, 2019, karena ini semester 2, saya buat kode 2. Kita buat underscores. Oke, seperti ini ya. PGMI nama prodinya, kemudian ini adalah kode untuk semesternya dan tahun ajarnya, kemudian inilah mata kuliahnya, dan inilah ruangannya. Nah, perlu saya sampaikan untuk penamaan sendiri silahkan divariasikan, tidak mesti seperti ini. Ini hanya sebatas percontohan saja, mau kelas apa terserah pada kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada bagian ini saya coba membuatkan nama mata kuliahnya. Nah, saya samakan saja di mata pelajarannya. Nah, selanjutnya ruangnya saya sesuaikan dengan ruang 1. Oke Bapak Ibu, sampai ke tahap ini kita sudah selesai tahap input data kelas. Setelah itu tinggal kita klik buat. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai ke tahap ini kita telah selesai membuat yang namanya kelas. Nah, untuk langkah selanjutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana cara kita untuk mengubah tampilan ini. Oke, memang tidak begitu penting, namun ini hanya menambah nilai estetika meskipun tidak berpengaruh secara substansial. Oke, sini saya akan klik pilih tema untuk memperoleh gambar-gambar atau tema yang disediakan oleh Google Classroom, atau klik upload foto untuk mendapatkan foto yang kita inginkan. Oke, sini saya akan coba klik pilih tema. Kita akan coba dua-duanya. Oke, saya ingin memilih misalkan ini ada umum, ada bahasa dan sejarah, ada matematika dan sains, seni, olahraga dan lainnya. Saya coba di matematika dan sains. Oke, saya pilih ini. Rasanya ini icon untuk penelitian, boleh lah. Oke, kita pilih di tema dan dia otomatis akan berubah seperti ini. Nah, begitu juga dengan upload foto. Upload foto silakan Anda sesuaikan. Oke, coba kita usahakan, kita coba mengupload foto. Kita akan pilih fotonya. Kemudian oke, ini adalah filenya. Kita tinggal perbesar, dan perlu diketahui besar untuk header dari kelas kita hanya sebesar ini, tidak bisa diperbesar lagi. Oke, ini kebetulan ini adalah foto Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padang Sidimpuan. Oke, kita coba. Oke, kemudian kita klik pilih tema kelas. Maka akan otomatis temanya akan berubah seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian,
Sampai ke tahap ini kita telah selesai mengubah tampilan. Selanjutnya kita perlu untuk menambahkan anggota kelas. Nah, seperti ini, anggota kelas, dimana ketika kita klik anggota, menu anggota, di sini yang ada hanya guru. Nah, di sini siswa belum ada. Nah, oke. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk menambahkan anggota ini. Pertama-tama, untuk guru ini tidak hanya satu, artinya tidak mentok hanya satu guru, boleh dua guru atau dua dosen, boleh 3 dan lebih. Nah, tapi dalam konteks ini saya akan memberikan contoh saya sebagai dosen. Kemudian untuk penambahan siswa atau mahasiswa atau anggota kelas itu ada 2. Yang pertama, kita bisa menginput dari sini dengan mengklik emailnya. Misal nah, dengan menginput seperti ini satu persatu anggota kelas. Nah, rasanya kalau misalkan kita harus menghafal alamat email atau mengetikkan alamat email masing-masing mahasiswa, itu akan terasa lebih sulit. Namun ada plus minusnya. Kalau misalkan kita menginput data secara manual, maka yang bisa masuk ke kelas ini hanya nama-nama yang kita input. Artinya orang lain tidak bisa masuk ke kelas ini. Minusnya, kita akan capek dan istilahnya memakan waktu yang lama. Maka dari itu ada opsi kedua. Kita kembali ke forum, kemudian ambil kode kelas. Nah, ini dia kode kelas. Klik ini, kemudian copy, kemudian kode ini dibagikan kepada mahasiswa. Ketika kode ini dibagikan, para siswa atau mahasiswa atau anggota kelas tinggal masuk ke kelas ini menggunakan kode. Nah, positifnya Anda tidak perlu capek untuk menuliskan email seperti yang saya sampaikan tadi atau menghafal emailnya. Anda tinggal menyerahkan kode ini kepada mahasiswa atau siswa sehingga mereka bisa masuk ke kelas itu. Dan negatifnya, ketika Anda sebarkan kode ini, maka setiap mahasiswa, bukan hanya mahasiswa Anda yang akan masuk ke kelas itu, tapi setiap orang yang mengetahui kode kelas ini akan bisa masuk ke dalam, meskipun dia bukan mahasiswa Anda. Tapi nggak perlu khawatir, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara meremove atau mengeluarkan orang-orang yang bukan anggota kelas Anda. Nah, oke, di situ. Baik, sampai ke tahap itu, saya akan coba untuk login sebagai misalkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas ini. Oke, di sini saya akan masuk menggunakan akun Google saya yang lain. Saya akan mendaftar sebagai mahasiswa ke kelas PGMI Metodologi Penelitian Pendidikan. Oke, pertama-tama mahasiswa akan login terlebih dahulu ke akun Google-nya seperti yang saya lakukan. Ini. Nah, selanjutnya seperti langkah tadi, kita akan klik titik 9 di sebelah foto ini, kemudian drag ke bawah, cari Classroom. Nah, ini dia. Klik saja Classroom, kita akan masuk ke tab baru. Oke. Nah, tampilan ini akan muncul seperti yang saya katakan tadi, ketika Bapak Ibu sekalian belum memiliki akun Google Classroom. Seperti itu. Artinya belum memiliki kelas di Google Classroom. Nah, tinggal kita klik continue atau lanjutkan. Nah, kemudian tampilan ini juga muncul pada tampilan ketika
Bapak Ibu sekalian belum memiliki akun atau kelas di Google Classroom, tinggal kita klik tombol tanda tambah ini, create or join a class. Nah, kita klik, pilih join class atau gabung kelas. Nah, ini untuk mahasiswa. Nah, di sini, nah kemudian di sini akan diminta kode kelas. Nah, kita copy, kita pastikan saja kode kelas yang tadi kita copy. Nah, maksud saya kode kelas yang dimaksud itu kode kelas yang ini tadi. Oke, ini kita masuk, kemudian klik join. Oke, sampai ke tahap ini, maka si siswa telah memiliki, artinya telah masuk ke dalam kelas. Nah, berikutnya kita sebagai dosen cek siapa-siapa anggota kelas kita. Misalkan kita klik anggota kelas, di sini ya sudah ada. Ada satu anggota kelas, dan ini langkah ini akan berlaku untuk seluruh siswa yang login menggunakan kode tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada menu tugas kelas. Ada menu tugas kelas di mana di sini akan berisi apakah dia tugas, kuis, materi, kemudian kita juga dipersilakan untuk kembali memosting postingan yang lama. Misalkan akun kita ini sudah kita buat tahun ini, kemudian tahun depan kita menginginkan postingan yang tahun ini di post ulang. Nah, silahkan klik ini. Atau istilahnya kalau dalam Twitter itu repost seperti itu. Baik. Selanjutnya di sini ada menu nilai. Nah, menu nilai ini belum ada dikarenakan memang belum ada siswa yang mengerjakan. Nah, oke. Saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian tugas kelas ini. Pertama, idealnya dalam satu pembelajaran kan kita harus memberikan materi dulu, baru memberikan tugas. Nah, maka dari itu kita akan membuat materi dulu. Kita lampirkan materi dulu. Di sini kita klik materi, kemudian klik judul materinya. Misalkan hari ini kita akan membahas tentang metode penelitian eksperimen, dalam kurung experimental research. Deskripsi di sini adalah deskripsi terkait materi ini boleh, atau deskripsi terkait petunjuk dalam menggunakan atau membaca materi ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan. Sini saya akan berikan petunjuk. Oke. Sebagai contoh ini ya, saya berikan deskripsi dalam konteks ini adalah saya berikan petunjuk. Silakan baca, kemudian berikan tanggapan Anda terkait materi tersebut pada kolom komentar. Kemudian, setiap mahasiswa wajib memberikan tanggapan atau komentar sebagai bukti keaktifan dan kehadiran dalam perkuliahan ini. Nah, kenapa saya berikan instruksi seperti ini? Ingat Bapak Ibu, bahwa ini adalah pembelajaran online. Artinya tidak terjadi tatap muka dalam pembelajaran ini. Anda tidak akan mengetahui apakah mereka hadir atau tidak dalam perkuliahan ini. Maka salah satu cara, sebenarnya ada dua cara kita untuk mengetahui mereka hadir apa enggak. Yang pertama nanti teknik penugasan, yang kedua teknik analisis materi. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan teknik analisis materi. Nah, untuk penugasan nanti akan kita bahas untuk tugas, karena sekarang kita fokus kepada materi. Nah, oleh karena mereka tidak tatap muka dengan kita, dan kita pun tidak mengetahui bahwa mereka hadir atau tidak, maka saya membuatkan teknik seperti ini karena nanti akan terlihat dengan mereka komen atau mereka memberikan tanggapan terhadap terhadap materi yang kita berikan, maka kita akan mengetahui siapa-siapa mahasiswa yang hadir ketika
perkuliahan online sedang berlangsung. Baik, di sini saya akan tambahkan. Nah, ditambahkan di sini bisa kita sini saya jelaskan dulu. Yang pertama, ketika kita memiliki materi yang telah kita buat mungkin dalam format Word, format PowerPoint atau format PDF atau format mungkin ada Excel kalau misalkan matematika atau statistik misalkan. Nah, bisa kita upload melalui menu tambahkan. Kemudian dari menu tambahkan ini atau add ya kalau dalam versi bahasa Inggris Google-nya, ada opsi Google Drive, link, file, dan YouTube. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Kalau misalkan Bapak Ibu telah memiliki data yang telah disimpan dalam Google Drive, kemudian ingin dimasukkan ke Google Classroom ini, maka Bapak Ibu tinggal klik Google Drive ini, maka nanti tinggal pilih data yang mana. Kemudian ketika misalkan Bapak Ibu memiliki link artikel yang harus mereka atau mahasiswa dan mahasiswa analisis, maka tinggal klik link ini, kemudian kopikan link artikel tersebut, masukkan ke sini. Kemudian jika misalkan Bapak Ibu memiliki file di dalam komputer ini atau laptop Bapak Ibu sekalian atau bahkan HP, silakan klik ini, kemudian cari file tersebut. Layaknya kita mengupload sebuah file ke sistem internet seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu memiliki misalkan channel YouTube yang kebetulan materi itu sesuai atau video di channel Bapak Ibu sesuai dengan materi yang akan diajarkan, maka tinggal klik YouTube ini dan sinkronkan dengan video yang berada di channel Bapak Ibu sekalian. Oke, dalam konteks ini saya akan memilih file saja ya, memilih file. Oke, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Bapak Ibu bisa membuat sendiri di sini. Sekarang kalau kita klik buat, nah ini bisa diklik dengan melalui Google Dokumen, Google Slide, Google Spreadsheet, Google Gambar, dan Google Formulir. Bisa saja. Namun pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menggunakan file yang ada di komputer saya saja. Nah, kita klik file. Kemudian di sini kita klik pilih file dari perangkat Anda. Nah, di sini kita coba untuk memasukkan yang ini asumsikan adalah materi misalkan ya. Ini asumsikan adalah materi untuk perkuliahan ini. Choose file, kemudian sudah masuk sini, klik upload. Nah, kan? Klik upload, biarkan dia terupload. Kemudian setelah selesai, nah di sini ada petunjuk untuk siapa, ya kan? Untuk siapa? Di sini ada kelas-kelas saya semua. Bisa jadi Bapak Ibu mengerjakan di kelas PGMI, namun mau disebar juga atau di-share juga tugas yang sama ke kelas yang lain. Atau dalam konteks misalkan Bapak Ibu memiliki kelas rombel misalkan saya masuk di PGMI 1, PGMI 2, PGMI 3 dengan mata kuliah yang sama, dan saya membuatkan 3 kelas. Misalkan saya ini PGMI 1, 2, 3, saya ingin sebar ke tugas yang sama ke yang lain. Jadi Bapak Ibu tinggal centang saja, centang ini, dan centang ini. Nah, misalkan ini ya, 4 kelas paralel maksud saya, kan 4 kelas paralel, di mana 4 kelas itu memiliki mata kuliah yang sama dengan saya misalkan. Oke, tapi dalam konteks ini saya hanya memegang satu kelas saja untuk metodologi penelitian, jadi saya tidak perlu mencentang yang lain. Oke. Beda ceritanya kalau misalkan saya di pembelajaran matematika, saya memegang 4 kelas, 1, 2, 3, 4, PGMI 1, 2, 3, 4, maka saya ketika mengupload materi, tinggal upload ke satu kelas saja, kemudian diparalelkan ke kelas yang lain. Nah, kemudian di sini ada semua siswa, keterangan semua siswa. Gunanya adalah Bapak Ibu ketika tidak mengubah ini, maka seluruh siswa akan memperoleh atau mendapatkan materi yang Bapak Ibu berikan.
Nah, jika Bapak Ibu memilih siswa atau menonaktifkan centang ini, tanda centang ini, dan misalkan di sini ada siswa lagi beberapa misalkan. Jadi ke siswa atau mahasiswa yang tidak dicentang ini tidak akan terkirim. Nah, ini kegunaannya apa? Misalkan Bapak Ibu membuat suatu kelas, kemudian memberikan materi atau memberikan tugas, ada mahasiswa yang tidak layak untuk diluluskan sehingga dia perlu untuk remedial. Jadi Bapak Ibu mungkin memberikan materi untuk diresum. Nah, sehingga kalau misalkan yang remedial ada 3 orang, kan nggak mungkin semuanya mendapatkan tugas tersebut. Jadi hanya 3 orang saja. Maka ketika misalkan Bapak Ibu telah sampai ke tahap ini, maka tinggal klik bagian ini, kemudian centang bagi mahasiswa mana saja yang harus melakukan resum terhadap materi tersebut. Oke, saya rasa seluruh dosen paham yang saya maksud, begitu juga dengan guru. Baik, kalau misalkan ada yang kurang dipahami terkait penjelasan saya, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Oke, selanjutnya jika sudah sampai, ini ada topik ya, topik boleh dibuat, boleh tidak, terserah. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai semua pengaturan ini, jangan lupa Bapak Ibu jangan lupa untuk klik posting. Kenapa? Ketika misalkan Bapak Ibu tidak mengklik posting, maka dia akan tersimpan sebagai draft dan tidak akan sampai kepada mahasiswa. Nah, maka untuk sampai kepada seluruh mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang Bapak Ibu inginkan, maka klik posting. Maka otomatis materi itu telah muncul di sini. Nah, ketika kita klik forum, maka akan muncul seperti ini. Oke, saya rasa sampai tahap ini Bapak Ibu bisa memahami bagaimana cara mengupload materi. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengupload tugas. Nah, tahap ini kita klik tugas, aslinya tugas kelas, kemudian langkahnya sama dengan membuat materi. Nah, hanya saja bedanya nanti di bagian buat atau create kita pilih tugas. Nah, kita pilih tugas. Tugasnya apa? Mungkin tugas pengolahan data. Kemudian petunjuknya, misalkan petunjuk operasionalnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan tugas. Nah, penambahan tugas sama saja seperti yang tadi. Oke, dalam konteks ini saya akan mengupload file tugas. Oke, di sini contohnya saya akan memberikan tugas contoh saja. Kemudian kita klik upload. Nah, di sini kita sudah selesai menginput data dan filenya. Selanjutnya ada perbedaan dengan materi. Kalau di tugas kita diperkenankan selain menentukan siapa yang memperoleh tugas, ini juga fungsinya sama tadi. Kalau yang ini misalkan kita ingin mengirimkan ke kelas paralel kita, maka tinggal kita centang kelas mana yang memperoleh tugas yang sama ini, sehingga kita tidak perlu membuat 2 kali atau membuat ulang. Kemudian untuk ini silahkan Bapak Ibu menentukan siapa saja mahasiswa yang akan memperoleh tugas ini. Kalau misalkan untuk seluruh kelas silahkan. Kalau misalkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang remedial saja, silahkan diklik mahasiswa mana yang perlu untuk melakukan atau menjawab soal ini. Di sini saya buat semua saja. Kemudian di sini ada pengaturan poin. Poin tertinggi itu adalah 100. Kemudian di sini ada tenggat waktu. Nah, ini saya katakan tadi bahwa bukti bahwa mahasiswa itu atau siswa itu aktif
dalam perkuliahan kita, selain dari komentarnya juga dari penugasan. Jadi tekniknya di sini Bapak Ibu bisa membuat batas waktu. Misalkan kita masuk hari ini, maka klik tetap tanggal 18, kemudian terakhir tugas ini dikumpul adalah 23.59, sehingga sehari ini hanya hari inilah waktu dia untuk mengerjakan tugas tersebut. Di luar dari jadwal yang telah ditentukan, maka dia tidak akan bisa mengupload lagi. Nah, topik sama saja dan rubrik ini opsional saja. Selanjutnya, jika sudah diatur, maka kita tinggal klik tugaskan. Jangan sampai ini tidak diklik, karena sama halnya dengan materi tadi, ketika tidak klik posting, maka dia tidak akan muncul ke seluruh siswa dan dia hanya bertahan di draft saja. Nah, kita klik tugaskan, maka selesai. Selesai pada tahap ini, saya rasa sudah memenuhi untuk kita melakukan pembelajaran online. Nah, namun kalau dalam konsep pembelajaran idealnya, selain ada proses juga ada tahap penilaian. Nah, di sini Google Classroom memberikan penilaian. Nah, di sini. Oke, sini ada mahasiswa baru satu, nanti disesuaikan dengan yang lainnya. Namun belum ada tugas yang diberikan. Nah, maka dari itu saya akan coba masuk sebagai mahasiswa di sini. Saya akan cek ya, classwork. Nah, di sini ternyata sudah ada yang tadi saya upload, yang tadi kita upload, yaitu materi tentang metode penelitian. Ketika saya ingin membukanya, saya tinggal klik, kemudian tinggal klik mahasiswa membaca instruksi. Oke, pada kolom komentar katanya. Kemudian jika ingin dibaca, tinggal klik ini, kemudian klik view material. Ketika telah dibaca, mungkin saya akan memberikan komentar. Misalkan seperti ini. Menurut saya penelitian eksperimen harus melibatkan 2 kelas eksperimen dan 2 kelas kontrol untuk memperoleh data yang akurat, sesuai dengan model experimental research yang dikembangkan oleh Johnson and Christensen 2014. Misalkan saya kirim. Nah, di sini terdapat waktu saya mengirim 12.54. Nah, maka dari itu dosen itu akan mengetahui, dosen atau guru akan mengetahui kapan mahasiswa itu memberikan tanggapan. Kapan mahasiswa itu memberikan tanggapan, sehingga dia tahu kapan dia aktif. Nah, seperti itu ya. Kita sebagai dosen akan mengetahui itu. Oke, sampai ke tahap itu saya rasa Bapak Ibu sudah memahami. Selanjutnya saya akan masuk ke pengerjaan tugas. Oke, tugas pengolahan data. Oke, sini ada kerjakan secara mandiri. Kemudian file dikirim dengan format Excel, cantumkan nama Anda pada file tersebut. Oke, kita lihat. Oke, ini close saja. Baik Bapak Ibu, di sini kita bisa memberikan komentar. Ini bergantung ya, bergantung apa yang diminta oleh dosen atau guru yang bersangkutan. Misalkan kalau harus memberikan komentar, silakan berikan komentar. Atau hanya untuk sekedar konfirmasi bahwa Bapak Ibu, bahwa misalkan siswa atau mahasiswa telah mengerjakan, itu boleh melalui ini. Ini sekarang kita asumsikan kita akan mengupload hasil pengerjaan kita. Nah, cara menguploadnya tinggal klik add or create di sini ya, atau tambahkan atau buat ya. Kita klik, kemudian kita cari filenya. Oke, kalau yang diminta Excel, jadi kita ikuti aja perintah dari dosen atau guru yang bersangkutan. Nah, oke, di sini saya tidak memiliki file Excel kebetulan. Jadi kita asumsikan saja kalau misalkan misal ini adalah file Excel misalkan ya. Asumsikan ini file Excel. Open.
Nah, kita upload. Ini di upload. Kita klik turn in. Kita klik turn in. Atau serahkan ya. Ini atau serahkan. Oke, kemudian kita cek sebagai dosen. Kita cek untuk materi dulu. Kita lihat. Oke, terlihat di sini satu komentar kelas. Kita cek lihat materi. Oke, terlihat di sini mahasiswa tersebut telah memberikan komentarnya. Nah, di sini saya akan membalas komentar tersebut. Membalasnya boleh dari bawah, boleh dari ini. Memang tidak terlihat. Nanti arahkan kursor ke sini, tidak terlihat. Balas sehingga yang memberi komentar ini tertag ya, di tag dia, sehingga kalau misalkan mahasiswa ini memiliki smartphone akan muncul notifikasi. Oke, di sini saya kirimkan. Nah, itu bedanya ya. Kalau misalkan kita komentar di bawah ini, maka dia tidak akan tertag. Tapi kalau misalkan kita klik ini, balas komentar ini, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, sehingga akan muncul ke notifikasi apakah dia email atau apakah dia di HP-nya, seperti itu. Oke, sampai ke tahap ini saya rasa Bapak Ibu telah paham. Kemudian masuk lagi ke tugas. Kita cek tugas yang diberikan oleh si mahasiswa tadi. Nah, di sini kita lihat 1 diserahkan, 0 diberikan. Artinya yang tadinya ini adalah 1 diberikan, kemudian 1 belum 0 diserahkan. Nah, karena tadi kita sudah menyerahkan, maka di sini jadi 0, di sini serahkan. Tinggal kita klik. Nah, di sini sudah muncul tugas dia. Nah, cara membuka tugas tersebut tinggal kita klik saja sebagian ini. Kita akan dimunculkan, kita alihkan ke tab baru yang memuat tugas dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini ya. Oke, ini sudah muncul. Nah, berikutnya tinggal kita berikan penilaian. Skor maksimal ada 100, misalkan kita berikan nilai 80. Nah, ini terserah, ini hak prerogatif seorang dosen atau guru ya. Artinya silakan dibaca dulu tugasnya, diperiksa dulu sebaik mungkin, sehingga baru kita bisa memberikan nilai yang objektif. Dalam hal ini saya berikan contoh ada 80. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau memberikan komentar terhadap tugas tersebut, mungkin kita berikan coba analisis kembali pengerjaan di nomor 3 di soal nomor 3. Nah, barulah setelah itu, nah kalau misalnya memberikan komentar, kita akan posting dulu, nah agar terkirim. Kalau misalkan nggak terposting, kalau nggak diposting nggak akan terkirim. Nah, kemudian nilai ini dengan kita mengklik posting tadi, nilai ini belum masuk ke mahasiswa. Maka untuk masuk ke mahasiswa, klik kembalikan. Nah, di sini ya, kembalikan. Kemudian klik kembalikan lagi. Oke. Nah, berikutnya kita cek yang di mahasiswa. Kita cek di classwork, kemudian klik view your work, maka nilai sudah muncul mahasiswa. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu untuk materi kita pada kali ini, bagaimana menjadi dosen atau guru di Google Classroom dengan membuka kelas, kemudian mengelola kelas sampai ke tahap memberikan penilaian. Semoga bermanfaat. Segala sesuatu yang kurang jelas bisa Bapak Ibu berikan pertanyaan melalui kolom komentar. Dan harapan saya video ini bisa membantu kita setidaknya dalam pembelajaran jarak jauh untuk situasi negara yang sedang dilanda oleh musibah virus corona. Dan harapan berikutnya, kita tidak berlama-lama dengan virus corona, namun berlama-lama dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam arti
bukan berarti akan menghapus pembelajaran konvensional tentang tatap muka. Tetapi harapannya dengan kita memahami pembelajaran jarak jauh ini, maka kita bisa mengkolaborasi pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis IT dengan melalui sistem blended learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.